buat kayak nyari tanda tangan sama hal-hal sepele gitu. Hal-hal sepele yang kayak jaga jaga apa namanya, jaga event gitu-gitu. Dan itu kayak bikin bikin aku sama sekali nggak ngerti materinya. Terus apa namanya, terus baru kelas 12 akhir yang waktu mendekati UTBK itu apa namanya, aku baru mulai persiapan karena aku dari kelas 11 itu nggak apa namanya, nggak belajar kan. Terus tiap hari kayak cabut dari kelas, terus itu eh, kalau kalau apa namanya, tiap malam tuh seringnya tiap tiap sore itu selalu pasti ngumpul di UKS karena aku dulu PMR kan. Jadinya apa namanya, kayak hampir tiap sore tuh kumpul-kumpul sama temen, kayak ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu. Terus ya gitu sampai PR aja tuh dikerjainnya pagi-pagi. Terus setiap ulangan matematika tuh naruh HP di naruh HP di apa namanya, di buku buat buka braille. Itu jangan dicontoh ya. Itu sebobrok-bobroknya aku gitu. Terus habis itu sadar-sadar tuh akhir akhir kelas 12. Nah, karena kelas 11 itu aku nggak pernah belajar dan udah pasti kan ya nilai rapotnya jelek gitu. Terus ya udah, aku nggak mungkin ke bawah SNM kan, karena udah udah pasti nilainya naik turun gitu. Terus habis itu 75 juga, ada yang KKM gitu. Terus habis itu ya di akhir-akhir kelas 12 tuh baru mulai sadar dan kayak ngejar materi yang apa namanya, eh, yang aku sama sekali nggak ngerti, dan itu benar-benar mulai dari awal kayak ya benar ya. Terus habis itu apa namanya, eh, terus akhirnya karena baru mulai apa namanya, baru mulai belajar benar-benar dari awal, dan itu di akhir kelas 12, kayak aku ngerasa kayak belum siap dan pesimis, kayak siapa tadi itu ya, yang kayak ngerasa pesimis duluan kan. Terus bener-bener saking pesimisnya tuh sampai langsung mikir buat gap year. Tapi karena disuruh ikut aja, ya udah ikut aja kan. Terus ya bener, kejadian sesuai apa yang aku pikirin, aku akhirnya gap year gitu kan, 1 tahun. Terus di tahun itu akhirnya akhirnya kayak bener-bener sadar kan, karena karena keinginannya tinggi tapi persiapannya masih kurang matang. Terus uh, sering-sering ikut TO. Terus habis itu tiap dulu tuh apa namanya, aku nggak boleh sebut merek itu lain ya, ada karena aku nggak les, jadinya lihat paling video-video pembelajaran gitu kan. Oh, kakak kakak aslinya orang Jawa Tengah kan, di daerah Purbalingga. Ada yang tahu Purbalingga nggak? Afrika pengenalan kuantitatif. Nah, uh, ya itu. Jadi sebelum UTBK tuh kayak banyak latihan soal, dan itu benar-benar aku spend waktu buat latihan soal itu sama dengerin materi. Udah itu doang dua. Nah, apa namanya, tapi belajar materinya itu nggak ngapalin ya. Jadi belajar materinya tuh ada yang tahu Purbalingga, bener di Banyumas. Eh, jadi kayak kan kalau di HP Samsung kan ada yang namanya well-being kan. Well-being itu kayak ngecek ngecek apa namanya, berapa lama kamu spend waktu di aplikasi tertentu kan. Nah, di itu kakaknya siapa tuh gitu, kayak gitu. Eh, terus aku kayak punya punya goals, harus apa namanya, ngeluangin waktu sekitar eh, eh, karena aku benar-benar nggak ada persiapan, nggak benar-benar nggak paham materi kan, makanya benar-benar spend waktu ya sekitar, goalsnya aku tuh sekitar 5 atau 8 jam itu buat di aplikasi, ya aplikasi itu. Nah, enggak sih, ada aplikasi belajar dari luar negeri yang agak agak gratis gitu. Gratis sih, senang gratis, enggak agak. Terus 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 aku tuh karena persiapan sebulan sebelum UTBK itu di kosannya kakak di Jawa Tengah, di Jawa Timur, jadinya kayak
di situ tuh kayak bisa tenang. Dan aku tiap hari tuh ke mall, namanya di mall di Mojokerto, namanya Mall Sunrise. Di situ apa namanya, ada di lantai paling atas sendiri, di lantai 3 kalau nggak salah, itu ada CGV. Nah, di depan CGV itu ada kayak meja-meja yang disusun di depan gitu, sama di depannya ada food court kan. Terus itu aku di situ bukan buat main, tapi di situ tuh aku spend waktu buat ngerjain ngerjain tryout. Terus habis itu apa namanya, ya benar-benar ngerjain tryout gitu sampai kayak berangkat berangkat jam 10, terus ntar balik jam 5 atau jam 4 gitu. Nah, gitu. Itu cara belajarnya aku. Terus buat tips dapat 600, nggak ikut bimbel sama sekali, enggak, benar-benar nggak ikut sama sekali. Terus tips buat nilainya di atas 600 ya, kalian harus isi semua sih. Kalau caranya aku tuh, ini aku sebenarnya diajarin sama guru BK-nya aku, guru BK di SMA. Jadi itu tipsnya agak agak itu sih ya, apa namanya, jadi tuh tiap tiap apa tiap tiap-tiap apa namanya, tiap-tiap bagian di itu kayak kalian pilih pilih satu 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 pilihan jawaban aja. Nah, itu kayak kalian kayak misal di bagian PK gitu, ntar kalian jawab D semua gitu. Terus habis itu kalian lakuin di awal. Terus habis itu eh, baru kalian waktu yang tersisa itu kalian gunain buat ngerjain soalnya lagi. Jadi itu kayak intinya itu dipastikan kalian ngisi semua jawabannya, karena nggak ada nilai minus kan, gitu caranya aku gitu. Terus apa nih, fill alamat UI-nya. Oh, lihat bentar ya. Oke, udah. Buat kepepet nanti strategi nembak, sebenarnya itu yang tadi di awal. Soalnya kalian isi semua jawabannya dulu, kayak satu satu jawaban yang sama kayak D semua gitu. Terus apa namanya, baru kalian kerjain lagi dari awal gitu. Itu cara nembaknya, karena lebih efektif ya gitu daripada kalian keburu-buru di akhir buat ngisi semua jawaban gitu. Terus mungkin biar kayak nggak sepi banget, kalau misal kalian mau on mic itu, kayak misal nanti aku tanyain terus kalian boleh langsung on mic aja ya, nggak, jangan terlalu kaku. Ini udah boleh dimulai nggak? Kalau udah menuju 100 orang lagi soal, oke, berarti nunggu 100 ya. Ada sulit atau cuma isu aja sebenarnya. Iya, boleh, kayak kalian bebas milih A aja atau B aja atau C aja atau D aja atau E aja gitu. Tapi yang penting intinya itu kalian jawab semua dulu di awal, terus baru kalian ulangin lagi ngerjain satu-satu gitu. Sekarang UTBK-nya berapa? Jadi aku masuk itu lewat jalur SIMAK ya. SIMAK itu jalur mandiri yang ada di UI gitu. Nah, tahun kemarin itu kan digabungin antara apa namanya, skor UTBK dan apa namanya, nilai SIMAK itu sendiri. Nah, buat nilai SIMAK-nya aku nggak gitu ngerti, tapi buat skor UTBK-nya aku tuh sekitar 6,6 gitu. Nah, sebenarnya kenapa bisa masuk biologi, karena nilai bagian biologinya aku tuh kayak nolong banget gitu, di atas 900. Terima lewat PTKB UI. Walah, PTKB UI. PTKB UI berarti kalian ada di sekitar sini ya? Di Jabodetabek. Susah banget ngomongnya. Jabodetabek, ya. Dulu kakak tuh uh, pengen masuk di FK banget gitu. Terus uh, pilihan keduanya itu ada di biomedis. Ikutin tante, terus habis itu yang ketiga baru biologi.
A, B, C, D itu jawabannya imbang atau lebih ke salah satunya. Bebas aja sih sebenarnya, nggak ada aturannya. Kayak yang kan intinya kan kalian ngejawab semuanya kan, yang penting. Kalau UTBK penting di TPA atau TPS-nya? Jelas TPS ya, karena TPS bahasa Inggris tuh kayak masuk ke bagian TPS juga sebenarnya. Cuma kayak ada kayak dipisah soalnya gitu doang. Awalnya tuh kayak digabungkan TPS. Terus itu TPS-nya, karena TPS-nya itu apa namanya, punya bobot yang lebih besar daripada TPA. Udah ngekos. Ini aku sebenarnya punya kosan di daerah Kukusan, cuma belum aku tempatin, jadi sekarang masih di rumahnya saudara gitu. Jangan 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 dilepasin TPS-nya ya, Tom. Karena eh, dulu itu aku terlalu belajar TPA, jadi kayak TPS-nya kurang 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 lancar gitu. Terus terus ternyata yang TPS-nya itu penting banget. Kenapa kimia sulit banget? Sebenarnya kimia banyak latihan soal sama kalian apa namanya reasoning gitu. Kayak alasan-alasan dari kenapa gini, kenapa gitu. Kalian harus kayak ngerti. Misal kenapa apa namanya jari-jari atom tabel dari kiri ke kanan itu eh, dalam satu periode itu kecil, semakin mengecil. Nah, itu karena eh, dengan periode yang sama kan berarti dia punya punya jumlah kulit yang sama. Tapi apa namanya jumlah inti 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 atomnya itu kayak lebih banyak kan kalau dari kiri ke kanan. Nah, karena inti atomnya itu lebih banyak dari kiri ke kanan, maka yang di bagian kanan itu apa namanya daya tarik intinya terhadap elektron di kulit terluarnya itu jadi lebih besar. Terus kayak menyebabkan eh, yang tadinya harusnya segini kayak menyusut gitu karena ketarik gitu. Cara kuatin mental pas kuliah gimana Kak? Ini benar-benar itu sih, soalnya di biologi sendiri tuh di jurusannya aku kayak di semester 2 ini hampir setiap minggu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh aku tidur lewat subuh karena apa namanya? Karena tugasnya emang banyak banget sebanyak itu. Dan kayak deadline-nya itu di satu hari yang sama di hari Rabu gitu. Ini salahnya aku juga, soalnya di bagian milih jadwal tuh kayak kurang strategi. Kan ada kayak sebelum sebelum mulai semester itu ada yang namanya uh, kayak siakwar gitu. Jadi kalian milih kelas sama uh, milih kelas doang sih sebenarnya. Milih kelas karena ada kayak dosennya itu beda-beda dan kayak ngepasin sama jadwalnya, dipasin sama jadwalnya supaya nggak tabrakan gitu. Apa sempet ya? Sempet dong kalau kalian serius. Karena sebenarnya susah. Karena sebenarnya aku juga mau UTBK lagi ya. Jadi jadi siap ketemu sama aku. Dan aku baru persiapan sekarang. Bener. Simak UI susah nggak Kak? Sebenarnya simak UI itu apa namanya? Eh, kalau kalian kalau kalian oh iya sih, aku kasih itu ya, kasih info dikit ya. Simak UI itu soal-soalnya itu diambil dari buku-buku yang dipakai sama dosen-dosen sebenarnya. Jadi tapi di semester awal, bener semester awal, karena di semester awal tuh kita kita diajarin apa namanya materi-materi yang dasar lagi di dasar lagi yang kita udah pelajarin di SMA gitu. Ini gunakan mahasiswa iseng. Ini iya bahasa Antek aja ya. Terus disclaimer juga, karena waktunya cuma 2 jam, jadi nggak bakalan sempat buat bahas semuanya. Jadi cuma cuma beberapa, nggak cuma beberapa aja sih. Ada beberapa soal yang nggak dibahas. Nanti kalau kalian misal ada pertanyaan terkait soal itu, eh, kalau kalian ada pertanyaan yang terkait soal yang nggak aku bahas, kalian bisa DM di Instagramnya aku di Gamal Gimnastiar ya. Bisa di follow juga. Ya, aku tulisin. Boleh iklan kan?
Di UTBK buat biologi, buat materi yang paling soal yang mana ya? Oke. Jadi ya katanya udah bisa dimulai aja. Aku bakalan mulai bahas dari materi matematika. Udah kelihatan belum? Share screen-nya aku udah kelihatan belum ya? Oke, sip. Jadi teman-teman kalau misal tanyain jangan di chat aja, jangan di chat, maksudnya mending unmute aja, soalnya aku nggak bisa lihat chatnya chatnya satu-satu gitu. Di soal pertama ini kalian ada kayak udah punya sense ini cara langkah pertamanya gimana belum? Halo? Langsung aja bahas. Oke. Jadi untuk yang pertama ini, soal nomor 1 ini, kalian itu langkah pertama itu bisa dipisahin. Jadi ini sebenarnya ada 2 bagian. Bagian yang pertama itu 3, terus habis itu tambah 2, tambah 4/3, dan seterusnya gitu. 3, dan tambah seterusnya gitu. Terus yang bagian yang kedua, aku keluarin minusnya. Jadi setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi ini kayak terdiri dari 2 deret geometri dengan rasionya itu sama dengan 2/3. Terus yang kedua ini, bagian yang kedua itu punya rasio sama dengan setengah ya. Tinggal 1/4 dibagi setengah. Suku kedua dibagi suku pertama. Terus untuk jumlah suku tak hingga, rumusnya itu pasti kalian udah hafalkan ya, 1 alfa A per 1 min R kan. Sama dengan A-nya 3 bagi 1 minus 2/3. Jadi 3 per 1/3 atau 9. Terus untuk S tak hingga yang bagian yang kedua, berarti A-nya berarti setengah dibagi 1 dikurangin setengah. Terus jadinya sama dengan setengah dibagi setengah 1 kan. Terus jadinya bagian yang pertama dikurangi bagian yang kedua sama dengan 8. Di jawabannya yang benar yang D. Ada yang mau ditanya untuk yang pertama? Oh, nggak ngerti kecepatan. Pelan-pelan Kak. Oke. Jadi ini sebenarnya deret ini itu terdiri dari 2 bagian. Ini kan kalian lihat bisa ada minus setengah, minus 1/4, sama minus 1/8. Terus dan seterusnya gitu kan. Terus yang bagian yang pertama itu ada 3 tambah 2 tambah 4/3. Nah, untuk buat ngerjain soal kayak gini itu kalian bisa pisah jadi 2 bagian. Jadi 2 bagian deret itu. Nah, deret geometri yang pertama itu ada, kalau kalian pisah itu 3 tambah 2 tambah 4/3. Terus bagian yang kedua itu karena aku keluarin minusnya di luar, jadi minusnya aku keluarin di luar, jadi setengah tambah 1/4 tambah 1/8. Sampai situ masih paham kan?
Kalau pakai cara biasa agak ribet soalnya ini kayak punya rasio yang berbeda, dan kalau misal kalian ngerjain ngerjain langsung gitu kayak bakalan bakalan ribet sih. Jadi mending kayak buat ngerjain soal deret itu kalian eh, temuin dulu kayak polanya gitu. Nah, polanya di sini itu ya 2 bagian, dan ini merupakan deret geometri dengan rasio 2/3, dan rasionya itu yang satunya setengah. Tuh. Oke, lanjut ya. Nah, untuk bagian yang kita, karena udah dibagi jadi 2, kalian bisa mulai ngitung. Kenapa 9 kurang 1? Oh, karena bagian yang pertama ini, apa namanya, 3 tambah 2 tambah 4 per 3 tambah, dan seterusnya. Ini kan deret geometri yang pertama, deret geometri tak hingga yang pertama, terus dikurangin karena minnya tadi aku keluarin, jadinya apa namanya, eh, dikurangin sama sebenarnya ini ditulis tambah juga bisa, cuma nanti di perhitungan menyesuaikan aja ya, karena supaya lebih mudah apa namanya, ngelihat simbol, ngelihat tandanya gitu, makanya aku keluarin aja. Jadi setengah tambah seperempat tambah seperlapan gitu kan. Nah, ini buat yang bagian kedua, dan ini buat deret geometri tak hingga bagian yang kedua gitu kan. Nah, karena udah, bagaimana caranya tentuin 2/3 dan setengah. 2/3 dan setengahnya itu tinggal apa namanya, suku suku misal suku suku 4/3 ini dibagi 2, atau 2/2 ini dibagi 3 gitu. Karena rasio kan apa namanya, suku berikutnya kan eh, eh, apa namanya, kayak ini U1, U2 gitu kan. U2 kan U3 kan tinggal U2 dikali R-nya kan. Nah, U2 itu tinggal U1 dikali R-nya. Makanya apa namanya, R itu sama dengan U2 per U1. Kalau di rumus jadinya U apa namanya, UN per N-1 gitu Mas. Itu kayak suku suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya gitu. Suku setelahnya dibagi suku sebelumnya gitu, buat tentuin rasionya. Kak, boleh diulang nggak sih tadi apa zoomnya keluar? Kenapa? Boleh juga nggak cara ngerjain soal-soalan tadi keluar dari aplikasi? Oh, alah. Jadi deret ini itu terdiri dari 2 bagian sebenarnya. Polanya itu ada deret geometri tak hingga yang pertama sama deret geometri bagian yang kedua. Nah, deret geometri yang pertama itu punya rasio 2/3 didapat dari suku misal 4/3 dibagi 2, atau 2 dibagi 3 gitu kan. Suku setelahnya dibagi suku sebelumnya, jadi 2/3 gitu. Ini udah pernah di SMA nggak sih? Kalau buat yang apa namanya, rasio dari deret geometri. Nah, udah ada yang masih bingung? Pernah tapi lupa kan. Oke. Buat di sini ada yang masih bingung? Sama sih, ada yang masih bingung sampai rasio bagian 1 dan bagian 2. Oke, sip. Terus terus habis itu untuk deret apa namanya, jumlah deret suku tak hingga itu pakai rumus yang namanya S tak hingga sama dengan A kali 1 min R ya ini. Ini untuk yang rasionya itu R-nya itu kurang dari 0. Untuk zoomnya nanti jadi kalau yang baru gabung bisa. Oke, sip. Oke, terus jadinya tinggal dimasukin aja. Suku pertamanya kan 3, yang buat yang bagian yang pertama. 3 dibagi 1 dikurangi R-nya, 1 dikurangi 2/3, jadi
3/1/3 kan. 1 dikurangin 2/3 kan 1/3 ya. Terus habis itu tinggal 3 bagi 1/3 sama dengan 9. Terus untuk bagian yang kedua, jumlah deret geometri tak hingga yang kedua itu pakai rumus yang sama. Hasilnya bisa negatif nggak, Kak? Bisa aja, cuma di sini karena udah aku keluarin minusnya, jadi jadi hasilnya positif ya. Ngikutin ini. Untuk jumlah suku Rohingya itu, oke, jadi buat bagian yang kedua itu X Rohingya itu sama dengan suku pertamanya setengah dibagi 1 dikurangin rasionya setengah. Jadinya setengah 1 dikurangin setengah kan setengah dibagi setengah dibagi setengah sama dengan 1 kan. Nah, karena ini ditanyainnya itu nilai dari bagian yang pertama dikurangin di bagian yang pertama dikurangin bagian yang kedua. Kan ini udah aku pisahin ya. Jadi bagian yang pertama ini jumlahnya itu 9 kan. Jumlah dari deret geometri tak hingga yang pertama itu 9. Hasilnya 9. Terus habis itu deret geometri yang kedua itu kalau dijumlahin itu hasilnya 1. Nah, karena minusnya tadi aku keluarin jadi 9 dikurang 1 sama dengan 8. Sampai situ ada yang masih bingung? Oke. Bisa lanjut ya? Oke. Untuk soal nomor 2 ini, ditanyainnya itu kurva Y sama dengan X kuadrat minus 5 didilatasikan dengan pusat P3,1 dengan faktor skalar 5. Faktor skalar itu sama aja kayak faktor perbesaran ya. Lalu dirotasiin sejauh minus pi/2 dengan pusat 0,0. Nah, yang ditanya itu persamaan bayangan kurva tersebut adalah apa gitu kan ya. Nah, cara yang ini kan ada dua lagi, kayak yang pertama itu kurva ini diperbesar, terus habis itu setelah diperbesar itu dirotasiin. Nah, yang bagian yang pertama cara memperbesar, cara dilatasi itu dengan rumus X aksen sama dengan faktor skalarnya gimana? Faktor skalarnya di X minus dikurangin pusatnya, ditambahin lagi sama pusatnya. Terus untuk Y-nya itu Y aksennya itu sama dengan faktor skalarnya dikalikan ke Y-nya dikurangin pusatnya. Karena pusatnya minus 1 berarti dikurangin minus 1 kan jadi plus 1 kan ya. Gitu. Terus habis itu ditambahin lagi sama pusatnya, plus minus 1 jadi minus 1. Ini untuk yang dilatasi. Jadi bisa Nah, dari rumus ini bisa kita keluarin lagi, jadi X aksen sama dengan 5X minus 15 tambah 3. Terus X aksen sama dengan, kalau dihitung 5X minus 12. Terus habis itu ini dipindah ruas ya. Jadi X aksen tambah 12
sama dengan 5x. Terus x sama dengan x aksen plus 12 per 5. Terus buat yang titik y-nya, berarti y aksen sama dengan 5y tambah 5 minus 1. Nah, y aksen sama dengan 5y tambah 4. Terus habis itu dipindah ruas lagi, jadi y aksen minus 4 sama dengan 5y. Y sama dengan berapa? Y aksen minus 4 per 5. Gitu ya. Sampai sini ada yang bingung? Ini rumus dari dilatasi ya. Nah, aku kasih rumusnya aja. Aksen sama dengan aksen. Ini aku pisah jadi x aksen sama dengan k kali x minus a tambah a yang y aksen sama dengan k kali y min b plus b plus untuk a b-nya itu titik pusat ya. P. Terus k-nya ini faktor skalar atau faktor perbesaran Kenapa 5 x min 3? Karena x-nya kan titik awalnya kan, x sama y-nya itu titik awalnya dari kurva x y sama dengan x kuadrat minus 5 ini. Terus karena a-nya itu titik pusatnya kan 3,-1 kan, makanya k-nya itu 5. K-nya itu sama dengan 5. Jadinya x aksen sama dengan k-nya 5 kali x dikurangin titik pusatnya 3 ditambah 3 gitu. Paham nggak? Nah, dari kan ini udah diketahui ya, titik setelah dilatasi itu ada dilatasi itu ada y aksen kan. Nah, tinggal dimasukin lagi ke persamaan kurva yang awal. Y sama dengan x kuadrat minus 5. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Y-nya berarti y aksen minus 4 per 5 sama dengan x kuadratnya berapa? X-nya itu x aksen plus 12 per 5 kuadrat ya, minus 5. Nah, karena kalau dikuadratin ini hasilnya 25 kan, soalnya ini 5, kita bisa kayak sederhanain buat perhitungannya dengan dikaliin sama 25 supaya pembagian yang ini hilang gitu. Jadinya y aksen 5 kali y aksen minus 4 sama dengan x aksen plus 12, karena kan kalau dikuadratin kan 25 ya, tinggal dicoret aja. Jadi habis gitu kali minus 5 kali 25. Ternyata space-nya kekecilan. Kalau dimasukin jadi 5 kali aksen minus 20 sama dengan x. Kalau ini pangkat kuadrat bisa kan, x aksen plus 12 dikuadratin
Jadi X aksen kuadrat tambah 12 tambah 12X tambah 12X gitu kan, tambah 12 kuadrat. Terus jadi kurang sama 5 kali 25 itu berapa? 5 kali 25, 125. Jadi kalau disederhanain jadi 5Y aksen minus 20 sama dengan X aksen kuadrat tambah 24X tambah 144 dikurangin 125. Nah, ini dibina ruas jadi 5Y aksen sama dengan X aksen kuadrat tambah 24X tambah 144 minus 144 minus 125 berapa? 19 ya. Ditambah 20 karena yang 20 di sini dipindah ruas ke kanan. Terus habis itu 5Y aksen sama dengan X aksen kuadrat tambah 24 X aksen, ya X aksen ya. 24 X aksen tambah 39. Nah, ini persamaan yang baru setelah didilatasiin. Jadi kita bisa tulis jadi 5Y sama dengan X kuadrat tambah 24 X tambah 39. Sebenarnya aksen itu menandakan kayak itu titik baru setelah kayak dilakukan apa namanya? Dilakukan manipulasi gitu. Manipulasinya bisa dilatasi, bisa pencerminan, bisa apa namanya? Rotasi gitu-gitu. Nah, ini baru bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua habis didilatasi itu persamaannya itu dirotasi. Dirotasi itu pakai rumus X, Y sama dengan karena ini apa namanya? Karena ini titik pusatnya itu 0,0, maka rumusnya itu kayak gini, XY sama dengan cos X sin X, terus habis itu ini sin X cos X. Ini bisa kalian hafalin aja karena sebenarnya sederhana. Ini X aksen, Y aksen, ini X, Y. Ini buat yang titik pusat 0,0. Ini pusat 0, P-nya itu 0,0. Kalau misal pusatnya itu A, B, maka persamaannya itu jadi tinggal dikurangin sama titik pusatnya aja sebenarnya. X aksen min A per Y aksen min B sama dengan cos X min sin X cos X terus ini X min A Y min B gitu. Ini buat yang titik pusatnya. Kalau misal ada pertanyaan, kalau misal ada soal yang rotasinya itu pusatnya nggak di 0,0 tapi di A, B. Gitu. Nah, karena tadi dimintanya itu dirotasi sejauh minus pi per 2. Ada yang tahu? Ada yang lupa pi itu berapa? Oke, benar ya. Pi itu 180 derajat ya. Jadi minus pi per 2 itu sama dengan matematika susul sama saintek sama enggak? Harusnya sih sama aja ya. Tapi kalau tahun kemarin tuh kalau nggak salah di sosum itu nggak ada matematika yang bukan yang PK ya. Matematika di sosum kayak dihilangin gitu. Kalau nggak salah ingat. Semuanya kakak nggak begitu ngikutin yang sosum. Nah, terus habis itu tinggal dimasukin aja ke rumus rotasi yang tadi. Di X aksen, Y aksen sama dengan cos minus 90
min sin minus 90 sin minus 90 terus cos minus 90. Sudut istimewa kalian udah hafal kan ya? Sudut istimewa yang 30, 45, 60 sama 0, 30, 45 sama 60 sama 90. X. Jadi cos minus 90 berapa? Oke, benar. Min sin minus 90. Karena benar. Terus sin min 90. Minus 1. Oke, benar. Cos minus 90 sama aja ya. 0x ya. Nah, ini tinggal perkalian vektor biasa. Masih ingat kan perkalian vektor biasa yang ini kali ini tambah ini kali ini, terus ini kali ini tambah ini kali ini. Jadinya sama dengan 0 kali x, 0 tambah 1 kali y, berarti y. Terus itu minus 1 kali x, berarti minus x tambah 0 kali y. 0 kali y berarti 0 kan? Berarti minus x ini. Ini untuk x aksen, y aksen. Supaya kayak mirip yang kayak tadi, dipindah ruas saja. Jadi x aksen sama dengan y. Terus habis itu untuk yang x-nya itu minus x sama dengan y aksen. Maka dari itu x sama dengan minus y aksen. Gitu. Terus ini tinggal dimasukin ke persamaan yang tadi awal. Persamaan yang hasil dilatasi. Mana? 5y. 5y x kuadrat tambah 24x plus 9. 5y plus x kuadrat plus 24x plus 39. Ini tinggal dimasukin aja ya. Jadi, kok ada y aksen? Benar. Ya, sama-sama ini. Tinggal dimasukin aja y sama dengan x aksen kan, sama dengan ini berarti berapa? Minus y kuadrat y aksen tambah 24 minus y aksen tambah 39. Terus kalau dihitung lagi, disederhanain, ini bisa dihilangin aja x aksen di minus y kuadrat sama dengan y kan, y kuadrat aja tambah 24 ketambah sih minus 24 y ditambah 39. Jawaban akhirnya ini persamaan setelah dilatasi sama dirotasi. Jawaban akhirnya ini. Ada nggak jawabannya? Aduh, ada. Jawabannya yang C. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Kita bisa lanjut aja. Next Kak. Oke. Buat soal nomor 3, sebenarnya apa namanya? Limit di sini tuh kayak biar kalian bingung aja, kayak bikin soalnya kelihatan susah. Padahal sebenarnya ini soalnya gampang banget dan ini basic gitu. Nah, buat yang soal ini kan gimana? Kak, kecilin screen-nya dong, Kak, mau screenshot. Sebenarnya ada rekamannya kan tadi di apa namanya? Tadi katanya itu untuk Zoom-nya nanti Kakak kasih link buat akses record-nya ya. Nanti kalian bisa lihat di record aja kali. Oke, Kak. Siap. Sip. Nah. Terus buat soal nomor 3, yang tadi aku udah bilang kalau limitnya itu sebenarnya buat kayak bikin soalnya kelihatan susah aja. Kalau limit kan sebenarnya bisa ditulis x mendekati z itu
8 GX tambah HX. Nah, kalau di limit itu bisa ditulis kayak limit X mendekati Z 8GX, G-nya kayak ada GX tambah limit kayak dipisah gitu kan, bisa ditulis gitu kan, 8X tambah HX. Nah, buat yang bagian yang ada konstantanya ini, konstantanya itu bisa dikeluarin dari limit, limitnya. Jadi 8 limit X mendekati Z GX tambah limit X mendekati Z HX. Nah, karena bagian yang kedua ini juga sama aja kan, jadi kalian bisa misalin limit X mendekati Z kali GX itu bisa dimisalin misal A, terus habis itu limit X mendekati Z HX itu dimisalin B. Jadinya kalian bisa tulis buat persamaan ini jadi 8 tambah mana ya, nyari space, 8A tambah B sama dengan minus 11/2. Terus yang bagian yang kedua A tambah 6B sama dengan minus 15/4. Ini ya. Sama dengan minus 15/4. So, nah, kalian di sini lihat nggak? Ini kan kayak apa namanya? Eliminasi substitusi biasa kan? Ntar mau geser dulu. Supaya ada space. Oke. Terus. Jadi tinggal eliminasi aja. Misal sini dikali. Misal yang luas ini dikaliin berapa? Kursanya dikaliin 6. Ini kalian 1 aja. Kali 1 kali 6. Jadinya 8 kali 6 48A tambah berapa? 6B sama dengan minus 66/2. Terus habis itu A tambah 6B tambah 6B sama dengan berapa? Minus 15/4. Ini tinggal dikurangin aja, jadi benar kan ya? Oke, tinggal dikurangin aja jadi, atau salah tanda nih, minus 6, salah kan? Salah tanda. Ini minus 6, sini minus. Tinggal ditambahin aja jadi B-nya hilang, tinggal sisa 49A sama dengan 66 tambah 15. 66 kali 2 berapa? 132 minus 132/4 ditambah minus 15/4. Jadi ini dengan A sama dengan minus 146 146/4. Nah, kalau kalian lihat itu sebenarnya
Ini bisa kalian 146 sih. 147 bukan sih, Kak? Benar, 147. Nah, kalau kalian lihat ini, 147 itu kan kelipatan dari 49 ya. Jadi bisa dicoret langsung. Berapa? Berapa? Ada yang tahu? 3 kali 3. 9. Ya, benar. Oke. Minus 3/4 buat yang A. Terus yang B-nya itu, berarti tinggal dimasukin aja ya. Minus 3/4 minus 6B sama dengan minus 15/4. Jadinya kalau pindah ruas minus 6B sama dengan minus 12/4. Tinggal dicoret aja ya langsung. Jadi B sama dengan 2/4. Itu sama dengan, benar kan? Nggak usah setengah. Terus habis itu ditanyainnya itu apa tadi? GX per HX kan. Berarti tadi karena kita misalin A itu sama dengan GX, berarti GX sama dengan minus 3/4. Terus B-nya itu kita misalin HX itu kita misalin B sama dengan setengah gitu. Terus ditanyanya GX per HX. Berarti tinggal minus 3/4 dibagi setengah atau minus 3/4 dikali 2. Coret-coret jadi minus 3/2 gitu. Jawabannya yang A. Sini ada yang bingung? Aman ya? Lanjut aja. Ini lanjut aja. Lanjut, Kak. Oke, siap. Buat yang soal nomor 4 ini, kayak kalian harus kayak jeli sama kayak apa sih namanya, info-info atau kayak clue-clue yang dikasih soal. Nah, di sini ada clue yang namanya sudut tumpul. Kalian harus tahu sudut tumpul itu apa? Ada yang tahu sudut tumpul? Sudut tumpul itu sudut yang berada di tajam. Bener sih, nggak salah sih, cuma kurang matematis gitu ya. Jadi sudut tumpul itu 180 derajat, Kak. benar, 90 derajat sampai 180 derajat. Atau kalau kita gambarin kuadrannya itu ada di kuadran Kuadran 2. Oke sih, di kuadran 2. Kalau kalian ingat, kalau apa namanya, nilai sin kostan di kuadran 2 itu ada yang namanya sin yang positif kan. Kalau di kuadran 2 tuh. Kalau di kuadran 1 apa? Semuanya al. Semua al sin kostannya itu positif kalau di kuadran 1. Nah, kalau di kuadran 3 itu yang positif itu cosnya. Nah, kalau di kuadran 4 itu yang positif tannya. Nah, kita tahu kan kalau cos B itu sama dengan 5/B. Nah, terus diketahuin cos B itu ada di sudut tumpul. B-nya itu ada di sudut tumpul di kuadran 2. Sementara di kuadran 2 itu nilai cos itu harusnya negatif kan. Karena yang positif cuma sin. Nah, karena kita tahu harusnya ini negatif, maka bisa disimpulkan bahwa ini kan positif kan ya. Positif alsita. Oh iya benar. Lupa. Salah. Alsita cos. Nah. Thank you. Oke. Thank you udah ngikutin tan. Alsita cos. Ya, benar. Oke. Terus karena kita tahu cos B itu di kuadran 2 dan kuadran 2 itu nilai cos itu harusnya negatif kan. Nah, sementara di sini itu 5 kan positif kan. Jadi positif dikurang
positif dibagi berapa supaya hasilnya negatif. Berarti kan pasti nilai B-nya itu harus negatif kan, supaya nilai cos B-nya itu hasilnya negatif. Maka kita tahu B itu kurang dari 0 atau negatif. Itu. Terus lanjut, ditanyainnya itu nilai dari sin B. Nah, gimana caranya dapetin sin B itu dari persamaan yang sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Masih ingat kan ya yang persamaan yang ini? Oke. Jadi tinggal dimasukin aja sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ya. Cos. Karena sudutnya B, cos kuadrat B berapa? Cos kuadrat B sama dengan 1. Sin kuadrat B sama dengan ditambah tadi berapa? 5 per B. 5 per B kuadrat sama dengan 1. Jadinya sin kuadrat B tambah 25 per B kuadrat sama dengan 1. Kita pindah ruas supaya tinggal sisa sin kuadrat B-nya di sisi kiri. Jadinya 1 minus 25 per B kuadrat. Atau bisa juga ditulis sebagai sin kuadrat B sama dengan B kuadrat minus 25 per B kuadrat. Samain penyebutnya ya. Kalau yang enggak. Terus habis itu next-nya. Karena ditanyanya sin B berarti kan harusnya diakarin ya. Sin B sama dengan, kalau kalian ngakarin kuadrat itu jangan lupa dikasih plus minus. Karena misal minus 4 kuadrat hasilnya tetap sama-sama 16, sama kayak 4 kuadrat gitu. Jadi bisa nilainya itu positif atau negatif. Jadi plus minusnya jangan sampai lupa buat yang akar dari kuadrat gitu. Sama dengan B kuadrat minus 25 per B kuadrat. Nah, yang mana nih, plus atau minus? Akar, ini kalau dikeluarin B-nya, kan bisa B kuadrat minus 25 per B. Yang mana nih, yang plus atau yang minus hasilnya? Nah, cara tahu plus atau minusnya, kita balik lagi ke clue yang awal, sudut tumpul. Jadi kan sin-nya itu nilainya positif kan? Oh, itu jadi B, Kak? Kenapa? Apanya? Yang di bawah. Disamain penyebutnya ya. Kan ini 1 minus 25 per B kuadrat bisa ditulis. Nah, kursornya hilang. Nah, kursornya hilang lagi. Kan bisa ditulis 1 itu kan bisa B kuadrat per B kuadrat kan? Iya. Nah, gitu. Jadi B kuadrat minus 25 per B kuadrat disamain penyebutnya. Nah, Bukan buat gimana? yang ini, Kak. Yang itu. Oh, yang ini. Yang ini dikeluarin, ini kan diakarin kan? Karena yang ditanyain sin B kan? Makanya diakarin. Oh, iya. Oh, iya. Nah, setelah dikelarin dari akar berarti dia tinggal B. Nah, buat tentuin positif atau negatifnya itu kita balik lagi ke clue yang awal. Sin-nya itu kalau di kuadran 2 kan positif ya, di sudut tumpul itu positif kan. Tapi kita tahu bahwa B-nya itu, nilai B itu tadi, B-nya itu kurang dari 0. Kurang dari 0 atau negatif. Makanya karena sesuatu yang keluar dari akar ini pasti positif. Jadi positif dibagi negatif, tapi hasilnya harus positif. Berarti sini harus dikasih tanda dikali tanda negatif kan. Makanya jawabannya seharusnya itu minus akar
B kuadrat minus 25 per B. Tapi karena di ABC-nya nggak ada, maka yang mendekati aja kayak gitu. Yang paling mendekati kan bentuknya ini kan. Yang lainnya dari bentuknya aja udah salah gitu. Sampai sini ada yang masih kurang paham? Halo? Lanjut? Lanjut. Oke, sip. Nah, untuk soal nomor 5 ini, kita harus tahu dulu dasarnya kan, kalian udah tahu kan, Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Ya. Atau bisa juga N per 2 kali 2A plus N min 1 B. Ya kan? Pasti kalian udah hafal banget ini. Gitu. Terus, nah, di sini ditanyainnya S2N sama S5N. S2N sama S5N. Nah, N kan kita tahu bisa diisi apa aja ya. Bisa diisi apa aja ya. Kalau kita isi 2N kan bisa aja kan. Berarti kan S2N sama dengan 2N. N-nya itu sama dengan 2N. Gitu. Berarti 2N per 2 kali 2A plus 2N min 1 kali B. Gitu. Sama dengan ini bisa dicoretkan ya? Perlu dicoret nggak sih? Oke, dicoretnya nanti aja ya. Nanti kita jabarin dulu aja. 2N per 2 tambah 2A tambah 2N B minus B. Kok ditambah sih? Ini kali. Jadi sebenarnya bisa ditulis baginya itu segini kan ya. Sama dengan kalau 2N-nya dimasukin jadi 2. Kalau dimasukin jadi 2N. 4N. Ini 4N. Tambah 2N-nya dimasukin ke ini. Jadi 4N kuadrat B minus 2NB. Oke. Terus habis itu dibagi 2. Oh, ternyata boleh dicoret aja. Jadi 2NA tambah 2N kuadrat B minus NB. Terus buat yang S5N, berarti N-nya itu sama dengan 5N kan? Kita bisa isi N itu 5N. Jangan bingung ya. Ini kayak N-nya itu bisa diisi apa aja, bisa diisi 5N atau berapapun gitu. Jadinya S5N sama dengan 5N per 2 N per 2 kali berapa tadi? Berarti ya benar, 2A tambah 5N minus 1 kali B. Kita jabarin lagi.
I2 tambah buat ya mikrofon nyala bisa dimatiin sebentar ya bisa ya, kayak gitu kalau mau. Oke, terus dua kali berarti kalau dimasukin jadi 10 N A per 2 tambah 5 25 NB per 2 minus 5 NB per 2. Tulisannya jelek banget. Aku mau yang As 5N sama dengan 5N sama dengan 5 NA tambah 25 mental ya. Atau mental. terus Kak, kenapa? Kak, kalau seumpama duanya jadi dicoret semua, gimana Kak? Dicoret gimana tuh? Kan jadinya 10 NA plus 25 NB min 5 NB. Kan 25 dicoret 2 kan nggak bisa. Iya kan? Kan itu per 2 semua, Kak. Iya, maksudnya 2-nya dicoret sama mana? Oh iya ya. Nggak bisa kan? Makanya nggak bisa disederhanain. Jadi ditanyainnya itu S2N ditambah S5N ya. S2N tambah S5N titik sama dengan apa tadi? 2NA tambah 2N kuadrat B. Jelek banget sih. 2N kuadrat B minus NB ditambah 5NA. 5NA tambah 25 per 2 NB minus 5 NB per 2. Kalau ini dikelompokin ke yang ini kuadrat ya. N kuadrat B. N kuadrat harusnya. Nah, kalau dikelompokin bisa jadi dengan berarti 5 ini tambah ini jadi 7NA tambah 2N kuadrat B tambah 25 per 2N kuadrat B sama dengan berarti kan 4 per 2 tambah 25 berapa? 27 per 2N kuadrat B 29 kuadrat B dikurangin minus NB minus 5 per 2 NB berarti 2 tambah 5, 7 per 2 NB. Jawabannya ini. Ada nggak? Ada ya? Yang berapa? Yang C. Yang C nggak sih? Oke, jawabannya itu ya. Buat soal nomor 5. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Atau lanjut lagi? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Kenapa? Lanjut Itu ya? hasil akhirnya
hitungannya kayak gimana ya, Kak? Oh, Hasil akhirnya kenapa? kayak 29/2 N kuadrat B itu hitungannya gimana? Oh, ini tinggal yang ini kan tinggal ini kan yang punya apa namanya variabel sama kan NA ini NA, terus habis itu Iya. ini N kuadrat B, ini N kuadrat B, terus ini NB, ini NB, gitu kan. Nanti kan tinggal dijumlahin sama yang ini minus minus, ya tinggal dijumlahin aja. Paham nggak? 2NA sama 5NA, terus itu 25/2 N kuadrat B sama 2 N kuadrat B, terus minus NB sama minus 5/2 NB. Oh iya iya. Paham? Oh iya, iya. Paham. Sip. Dan terus kita pindah ke papan tulis yang lain. Karena udah nggak mau matematika ke 6 sampai 11 ya. Oke, nomor 6. Nah, di nomor 6 ini ada clue 3A, A-nya itu antara 3 sampai 4. Terus semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan itu berapa aja gitu kan. Terus persamaannya itu minus X kuadrat ditambah AX minus 5. Oke, minus 5 per X kuadrat minus 5X lebih dari sama dengan 0. Nah, buat soal ini kalian bisa bagi dua bagian ya. Bagi dua bagian lagi. Jadi bagian yang pertama itu minus X kuadrat plus AX minus 5 sama dengan kita apa namanya? Kita ambil dulu sama dengan 0. Buat apa namanya? Nentuin ini itu apa namanya? Definit positif atau definit negatif. Kalau misal jadi kita apa namanya? Kayak misalkan buat masukin nilai A yang masih ada di apa namanya? Di apa ya? Di batas ini 3A sampai 3A antara 3 sampai 4. Itu misal kita masukin yang ada di daerah itu berarti misal kita masukin 3,5 atau sama aja kayak 7/2 ya. Jadi minus X kuadrat tambah 7/2 X minus 5. Terus kita bakalan ngecek ini itu definit positif atau definit negatif gitu kan. Nah, cara nyari definit itu kita bisa pakai rumus yang namanya D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat kan rumus buat nyari apa namanya D? Atau udah lupa? Terus yang ingat dong. Ini buat nentuin namanya kurvanya itu di menyentuh apa namanya memotong sumbu X atau enggak. Nah, lupa ingat Kak. Kalau misal D-nya itu kurang dari 0, D-nya itu kurang dari 0, maka kurvanya itu enggak motong sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti kurvanya itu apa namanya menyinggung sumbu X. Terus D-nya itu lebih dari 0 berarti motong ya. Memotong sumbu X kurvanya. Nah, kalau kita masukin 7/2 kuadrat minus 4 kali minus 1 apa namanya? Minus 1 kali minus 5 kan C-nya. Itu hasilnya sama dengan 49/4 minus
4 minus 1 kali, berarti minus 20. Sama dengan 49, samain penyebutnya, 4 minus berapa? 80 ya. Sama dengan minus 31. Minus 31 per 4. Nah, minus 31 kan minus ya, kurang dari 0 ya. D-nya kurang dari 0 berarti D kurang dari 0 berarti dia itu nggak memotong sumbu X. Atau kalau bisa digambarin itu bisa kayak gini atau kayak gini. Nah, yang mana? Yang atas atau yang bawah? Ada yang tahu nggak cara nentuin yang atas atau yang bawah? Nentuinnya itu dilihat dari dilihat dari koefisien yang ada di depan X kuadrat ini. Kalau minus berarti dia nilainya itu di bawah kurva. Kalau di sini plus atau biasanya X kuadrat plus berapa gitu berarti dia menghadapnya ke atas atau di sini ke arah atas gitu, terbuka ke atas. Nah, karena kita tahu kalau ini itu terbuka ini bisa dibilang sebagai definite negatif ya. Jadi nilai X dari persamaan yang atas ini pasti selalu negatif atau kurang dari 0 untuk A-nya itu yang antara 3 sampai 4 ini. Untuk syarat ini berarti nilai X di sini itu negatif gitu. Nah, padahal kita dimintanya itu yang nilai X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Berarti kan karena ini negatif dibagi pasti supaya hasilnya itu lebih dari 0, berarti harus dibagi sama negatif juga. Berarti jadi X kuadrat minus 5X itu harus kurang dari 0 biar hasilnya itu negatif. Ini kurang dari 0 kan sama aja X kuadrat itu minus 5X itu negatif kan. Ini negatif. Harus negatif supaya diperoleh persamaan ini pertidaksamaan ini lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat persamaan lagi, pertidaksamaan lagi, jadi X kuadrat minus 5X kurang dari 0. Terus ini tinggal biasa aja ya, untuk ini tinggal di X kali X minus 5 kurang dari 0. Ini pakai batas X sama dengan 0 sama X sama dengan 5. X sama dengan 0, X sama dengan 5. Jadi tinggal ini plus, minus, plus. Buat tentuin plus minusnya, kalian udah tahu kan ya? Tinggal dimasukin, misal di sini, kalian masukin 1. Masuk di daerah sini kan ada angka 1 kan? Jadi kalian misal masukin 1 kali 1 minus 5 kan? 1 minus 5 berapa? Minus 4. Minus 4 kali 1 kan kurang dari 0, berarti di sini negatif. Terus berarti karena diminta yang kurang dari, berarti yang memenuhi itu daerah ini kan 0 sampai 5. Berarti karena ini enggak ada tanda sama dengannya, X yang itu tinggal X yang kurang dari 5 gitu. Jadi jawabannya yang X-nya itu antara 0 sampai 5. X lebih dari 0 kurang dari 5. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Jadi ini B ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Lanjut ya. Kak, berarti yang dicari itu cuman yang penyebutnya aja. Kenapa? Karena kita udah tahu bagian yang atas itu definite negatif. Jadi hasilnya untuk A yang antara lebih dari 3 kurang dari 4
dia itu pasti hasilnya negatif. Nah, sementara yang diminta itu yang memenuhi pertidaksamaan, kalau persamaan ini, yang bagian yang ini itu lebih dari sama dengan 0. Atau bisa dibilang positif gitu kan. Nah, supaya menghasilkan nilai positif berarti kan syaratnya tinggal x kuadrat minus 5 itu, minus 5x itu harus negatif juga supaya negatif dibagi negatif jadi positif gitu. Nah, 7/2 dapat dari mana ya? 7/2 itu kalian boleh masukin nilai berapa aja, yang penting itu masih ada di interval 3 sampai 4 gitu. Gitu ya, Sandi. Paham nggak? Oke, sip. Terus untuk yang ini tulis dulu ya, sisa pembagian dari X oleh dibagi 2x minus 4 sama dengan K plus 3. Ini K-nya itu kayak apa namanya? Pembagian kan, misal 16 bagi 5 kan ada 3 kan, 3 kali 5, 15. Ini 1. Ini hasil baginya, ini pembaginya, ini apa namanya? Sisanya. Nah, ini hasil baginya, ini hasil bagi, ini pembagi. Nah, ini sisanya. Nah, kalau bisa juga ditulis Qx sama dengan pembaginya 2x hasil bagi dikali pembaginya 2x minus 4 sama dengan ditambah 3 sama dengan Qx kan. Kalau misal analogiin ke sini berarti 16 itu sama dengan 3 kali 5 tambah 1 gitu kan. Ini hasil baginya tadi, K-nya. Nah, ini pembaginya, terus ini sisa hasil bagi. Ya, nah. Sampai sini paham kan ya? Gitu. Itu penalarannya dari rumusnya. Terus ditanyainnya itu sisa pembagian Px dibagi x plus 3 x min 2 sama dengan berapa gitu kan ya. Nah, kita itu bisa dimulai dari Px, diketahuin Px itu sama dengan x plus 3 kali x plus 3 kali Qx-nya kita masukin aja ya, di K kali 2x minus 4. Kan tadi kita udah bikin Qx-nya berapa kan? Plus 3. Terus habis itu ditambah 2. Nah, di situ kita jabarin x tambah 3 kali, enggak, nah kita keluarin ini K2, kita keluarin 2-nya dari ini x minus 2 tambah 3 tambah 2. Nah, habis itu Px sama dengan, kalau x plus 3-nya dimasukin ke yang ini, dimasukin ke sini, jadi x plus 3 kali K2, 2K, x min 2, tambah 3 kali x plus 3, tambah 2. Nah, habis itu Px sama dengan 2K kali x plus 3, dirapiin ya, x min 2 tambah 3x plus 9 tambah 2, atau bisa dirapin lagi jadi
Px sama dengan 2K kali X plus 3 X min 2 tambah 3X plus 11. Kalau dari sini tuh sebenarnya udah langsung kelihatan ya jawabannya yang mana. Kelihatan nggak? Kalian nangkep nggak? Sama yang tadi aku jelasin di awal, kalau yang bagian 16 ini, 16 itu sama dengan hasil baginya dikali 5, dikali pembaginya ditambah sisanya. Nah, di sini hasil baginya itu kan, nah, bisa nggak pakai warna lain? Hasil pembaginya kan 2K ya. Terus pembaginya itu ini kan, yang ditanyain X plus 3, X min 2. Nah, bagian yang ini adalah sisa pembagiannya. Jadinya jawabannya itu 3X plus 11. Udah langsung kelihatan soalnya. Jawabannya yang E. Yang E. Sampai sini ada yang mau tanya? Kak, itu di baris yang ketiga kok ada itunya lagi? Kenapa? Kenapa? Itu yang di baris ketiga kok ada X tambah 3, Kak? Iya, yang itu. Oh, ini. Kan ini kan 3 kali 2. Ini kan kalau dijabarin dikeluarin 2-nya kan K kali 2 X min 2 kan. 2-nya dikeluarin dari 2 X min 4. Terus habis itu masih ada plus 3. Nah, sekarang X plus 3 yang di luar ini kita masukin ke dalam sini. Kan berarti kan X plus 3 dikali bagian ini. Bentar. Dikali bagian yang ini sama dikali bagian yang ini kan. Karena ini tambah. Ada tanda tambahnya. Jadi kan ini kali 3 kan. Jadi 3 kali X plus 3 tambah 2. Ini tambah. Gitu kan. Paham nggak? Paham nggak? Nah, gini. Aku tulisin lagi yang bagus juga. Tulisannya jelek banget. X plus 3. Itu kan X tambah 3 kali K kali 2 X min 4 ya. Iya benar. 2 X min 4 benar. Terus ditambah 3. Gini kan. Ini tambah 2. Nah kan kalau misal 2-nya dikeluarin tadi kan, berarti tinggal 2K kali X minus 2 kan. Ini tambah 3. Tambah 3 tuh ada di bagian yang ini. Yang QX tadi kita rumusin kan. Dari sisa pembagian QX oleh 2X 4 adalah 3 kan. Nah, ini tinggal dimasukin aja nilai QX-nya ke sini. Persamaan ini. Terus X plus 3-nya itu dimasukin ke dalam persamaan ini. Berarti kan X plus 3 dikali ini bagian yang pertama, terus habis itu dikali sama yang ini. Paham nggak? Apa namanya sih? Iya. Oke sih. Di itu sih. Ya udah. Ya itu, udah kan? Oh iya, paham. Baru paham gue, Kak. Ya, sorry. Ya apa-apa. Oh, kirain tadi X tambah 3-nya masih ada gitu. Jadi akunya ragu. Sip. Enggak. Udah paham ya? Udah, Kak. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Next soal, nomor 8. Nah, 81P ini tinggal diituin aja sih. Yang nomor ini. Tinggal apa namanya? Sama dengan kalau akar kalian ngerti kan? Kalau akar tuh pangkat setengah akar kuadrat, terus ntar pokoknya seper dari akarnya gitu. Berarti ini 3 kali
2 kali akar 3 pangkat setengah kali 2 kali seper 2 kali 2 pangkat setengah, terus dikali lagi sama 3 pangkat minus 5/4. 3 pangkat minus 5/4. Nah, habis itu bisa dijabarin lagi jadi 81P sama dengan 3 kali 2 pangkat 3 pangkat setengah pangkat lagi setengah kali 2 kali 2/2 ini bisa dinaikin kan jadi 2 pangkat minus setengah per 2 kali 3 pangkat minus 5/4. Oke. Masih dapat kan? Kalau pangkatnya ini dipisah-pisahin jadi 3 kali 2 pangkat setengah kali 3 setengah kali setengah kan berarti 1/4 ya. 1/4 kali 2 kali 2 kali 2 pangkat minus setengah kali 3 pangkat minus 5/4. Nah, terus kita kelompokin yang punya angka yang dipangkatin sama. Berarti 3 pangkat 1. Kalau perkalian itu kan berarti kan pangkatnya dijumlahin kan ya. 1 tambah 1/4. Terus habis itu kali 2 kali setengah kali, ini bisa dicoret langsung ya. Jadi tinggal 2 kali minus setengah kali 3 kali minus 5/4. Itu 81P. Nah, terus habis itu oke, siap. Terus 81P sama dengan 3 pangkat 1 tambah 1/4 2. 4/4 tambah 1/4 5/4 dikali 2 pangkat setengah kali 2 pangkat minus setengah berarti kan habis kan ya. Berarti ini tinggal 3 pangkat minus 5/4. Ini juga habis kan. Berarti 81P sama dengan berapa? 81P sama dengan 0. 81 pangkat P. 81 pangkat P sama dengan 0. Berarti P-nya berapa? Ada yang tahu? P-nya sama dengan salah. Harusnya 3 berapa? 1. Oh iya benar. Salah. Harusnya ini sama dengan setengah min setengah berarti kan 2 pangkat 0. 3 pangkat 5/4 kurangin min 5/4 berarti 3 pangkat 0. Berarti 81P sama dengan 1 kali 1. 81P sama dengan 1. P sama dengan 0 ya. Oke. Udah bosan belum sama matematika? Mau pindah subtes ya? Buat yang lebih ringan atau lebih berat sih kalau kimia tuh? Yang lebih berat sih coba Kak. Oke, kita mau bahas kimia ya sekarang. Dari nomor 1 aja ya. Ini itu kalau soal kimia itu biasanya kita kayak kumpul-kumpulin dulu, kayak diketahui sama ditanyanya. Jadi diketahuinya itu 100 ml AgNO3 0,005 molar dengan ditambah sama 100 ml NaCl 0,005 molar pada suhu 25 derajat ya, ini
Ini derajat ya, bukan. Oh, 25 derajat Celcius. Terus itu diketahui harga tetapan hasil kali kelarutan. Tetapan hasil kali kelarutan ion-ion itu yang namanya KSP. Jadi KSP sama dengan KSP AgCl itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 10. Nah, ditanyain, maka pernyataan yang benar itu, kalau dilihat dari jawaban-jawabannya itu, ada terbentuk endapan, terus ada masih larut, terus ada geser kanan-kiri ya. Nah, untuk menentukan geser kanan-kiri geser kanan-kiri atau terbentuknya endapan dari apa? Oke, siap. Oke, terbentuknya endapan atau geser kanan-kiri dari sebuah reaksi itu bisa kita uji dengan yang namanya perhitungan Kice. Kice itu tetapan hasil kali kelarutan juga ion-ion, cuma ini di waktu-waktu tertentu kayak di reaksi reaksi 100 mili kah, atau di reaksi kayak pokoknya ini kan tetapan kan ya. Kalau yang ini kayak masih bisa berubah-ubah tergantung waktu dan kayak tempatnya gitu. Nah, nilai Kice ini bisa didapat dari Kice itu sama dengan konsentrasi dari ion-ion yang terlibat dalam reaksi. Nah, karena sebenarnya yang terlibat reaksi itu kalau dibikin reaksinya kan kayak gini, NO3 tambah NaCl, ini aqueous ya, larutan aqueous, terus membentuk yang namanya AgCl dan NaNO3 ya kan, NaNO3. Terus cara nyari Kice itu tinggal konsentrasi dari ion-ion yang terlibat Ag+ sama ion kok ditambah sih, dikali sama ion Cl-. Ini rumus nyari Kice. Quotient Kice singkatnya apa ya? Kok lupa. Ya, intinya yang tadi kayak udah aku bilang, kalau itu Kice itu tetapan kelarutan dari ion-ion itu di waktu tertentu. Terus habis itu tinggal buat nyari konsentrasi kan, ini konsentrasinya itu konsentrasi setelah dicampurkan ya, setelah dicampurkan jadi konsentrasi Ag+ sama dengan mol Ag+ dibagi volume total larutan. Jadi N-nya itu bisa didapat dari volume larutan dikali molarnya. Jadi 0,05 dikali 100 berarti 0,5, tapi ini dalam milimol ya. Nah, volume totalnya berarti berapa? Volume totalnya itu tinggal 100 ditambah 100 mili, berarti 200 mili. Karena sama-sama mili, konsentrasinya jadi bisa diabaikan ya, milimolnya. Maksudnya sama-sama mili kan. Terus 0,5 dibagi 200 berarti 0,25 kali 10 pangkat minus 2. Iya kan? Oke, terus habis itu kita cari konsentrasi dari Cl-. Konsentrasi Cl- itu sama dengan sama aja N dari Cl-nya, mol dari Cl-nya dibagi volume total yang terlibat di reaksi, jadi volume total larutan. Kalau tiap reaksi gitu
pasti konsentrasinya itu ya nggak pasti, cuma seringnya itu yang dipakai adalah volume total. Jadi eh, jangan lupa kalau misal ngerjain soal itu diperhatiin apakah itu volume total atau volume dari larutan yang satu doang gitu. Nanti volume total sama volume. Berarti sama dengan N-nya itu berarti berapa tadi? 100 mili kali 0,05, sama aja ya, 0,25 kali 10⁻². Berarti rumus Q-nya tinggal dimasukin aja. Nilai Q-nya itu berarti tinggal 0,25 dikali 10⁻² kali 0,25 kali 10⁻². (10⁻²) sama dengan berarti 25 kali 25 6, 25 kali 10⁻² kali 10⁻² kali 10⁻² kali 10⁻². Bisa, jadi bisa disederhanakan jadi 625 kali 10⁻² berapa? 8 ya? Minus 8 atau sama dengan ya segini aja cukup sih. Atau bisa juga disederhanakan lagi jadi 6,25 kali 10⁻6. Nah, kan kita udah tahu nilai Q-nya 6,25 kali 10⁻². Minus 6. 6,25 kali 10⁻6. 2 kali 10⁻10 kan jauh, benar-benar jauh lebih kecil daripada 10⁻6 kan. Bedanya itu berapa? Minus seper-10.000 gitu kan. KSP-nya. Berarti nilai Q-nya itu jauh lebih besar daripada KSP. Makanya reaksi ini reaksi kan awalnya kan ini berjalan dari produk sini ke produk ke reaktan. Salah kebalik reaktan ke ini reaktan mana sih? Ini reaktan ke produk. Tapi di sini karena nilai Q-nya itu udah jauh lebih besar daripada KSP, berarti kayak produknya itu udah kebentuk banyak dan kayak udah mulai mengendap gara-gara Q-nya itu jauh lebih besar daripada KSP. Nah, karena udah terbentuk banyak, maka karena ini reaksi kesetimbangan, maka ada kayak efek kebalikan supaya terpenuhi keseimbangannya lagi. Jadi reaksi itu jalan lagi ke arah kiri, ke arah produk lagi, karena nilai Q-nya itu udah jauh lebih besar daripada KSP. Gitu. Makanya jawaban yang benar itu udah terbentuk endapan AgCl dan reaksi itu bergeser ke arah reaksi itu bergerak ke arah kiri. Tuh. Udah terbentuk endapan AgCl dan reaksi bergerak ke kiri. Tuh, ada yang mau tanya? Halo? Atau mau lanjut dulu? Oke. Udah ngantuk ya? Udah pasrah. Untuk soal nomor 2 ini, kita sebenarnya harus tahu yang namanya elektron valensi sama hubungannya sama elektron valensi, terus habis itu jumlah kulit sama tabel periodik ya, tabel periodik. Elektron valensi itu menunjukkan golongan, sementara jumlah kulit itu menunjukkan periode. Di sini jumlah kulitnya kan kelihatan kan ya 4 ya, ini angka yang paling besar. Terus untuk
Untuk elektron valensinya, untuk yang unsur A itu punya di 4s kan, 4s1. Berarti dia golongan 1. Terus untuk golongan untuk unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya itu berhenti di S atau P, itu dia pasti golongan A kan. Nah, dia itu berarti unsur A ini golongan 1A dengan periodenya kan N-nya itu sama dengan 4, berarti dia periodenya periode N-nya periodenya 4. Berarti kalau misal, nah yang B itu sama dengan, ini ada AR di sini. AR sama dengan 4S2, 3D10, 4P, 5 untuk nentuin golongan-golongan dari unsur-unsur yang punya ukuran yang besar sampai ke kulit D ini, elektron valensinya itu cuma dihitung dari elektron yang ada di kulit S dan kulit P-nya. Jadi dijumlahin jadi 5 tambah 2 jadi 7. Jadi dia golongan 7. Terus habis itu karena berhentinya di P, maka dia golongan A, 7A. Berarti unsur B ini merupakan unsur dari golongan 7A dengan jumlah kulit itu 4, maka dia merupakan periode 4 juga. Periode 4. Berarti antara unsur A dan unsur B itu berada dalam satu periode yang sama. Tapi kalau di tabel periode itu, A itu berada di tabel periode bagian yang kiri sendiri, dia golongan 1A, dan yang B itu jauh di golongan 7A di kanan gitu. Nah, karena karena ini jaraknya jauh banget, tapi satu periode 4 ya. Terus pernyataan yang benar terkait sifat periodik unsur untuk kedua unsur tersebut adalah yang pertama, kita langsung aja kayak eliminasi dari pilihannya, jari-jari atom B lebih besar dari atom A. Untuk unsur yang tadi di awal aku udah cerita, kalau unsur dalam satu periode itu kan punya jumlah kulit yang sama kan, sama-sama punya jumlah kulit 4. Cuma karena dia itu semakin ke kanan itu jumlah intinya semakin banyak, jumlah inti atomnya itu semakin banyak kan, AX Z ini kan. Nah ya benar, A itu salah. Karena semakin ke kanan itu jari-jarinya semakin menyusut, semakin kecil kalau dalam satu periode yang sama. Karena daya tarik intinya itu lebih besar, dia jadi kayak termampatkan ke dalam gitu. Elektron terluarnya itu ketarik ke dalam sini. Jadi kayak semakin lama semakin kan intinya kan semakin besar ya. Jadi daya tarik intinya tuh makin lama makin besar. Jadi elektron di kulit terluarnya itu ketarik ke dalam gitu. Jadi yang harusnya dia punya ukuran yang besar kayak yang di golongan A ini, tapi malah jadi mampet ke dalam karena daya tarik intinya tadi itu yang besar itu. Makanya jari-jari atom B itu harusnya lebih kecil dari atom A. Terus A lebih mudah melepaskan elektron dibandingkan atom B. Ini benar ya? Benar. Karena yang kan intinya kan berusaha buat oktet sama duplet kan. Nah, golongan 1A ini karena punya jari-jari atom besar, maka dia lebih, ditambah lagi dia cuma punya satu elektron di kulit terluarnya, jadi kayak lebih mudah dilepasin karena daya tarik inti yang dirasain sama elektron di sini itu lebih lemah daripada yang dirasain sama elektron di kulit terluar yang ada di B. Ditambah lagi di B itu punya 7 elektron valensi kan.
Jadi dia cuma butuh satu lagi buat membentuk oktet, membentuk 8 elektron gitu. Jadi yang benar yang B. Untuk elektron negatifan A lebih besar dari atom B, salah juga ya, karena balik lagi ke apa namanya, daya tarik inti. Sebenarnya utamanya itu daya tarik inti panjang jari, benar, jari-jari sama jumlah elektron di kulit terluarnya. Terus afinitas elektron A itu lebih tinggi dari atom B, salah juga ya, karena afinitas B itu lebih tinggi daripada afinitas elektron kan, kekuatan kemampuan untuk menarik elektron gitu kan. Terus A tidak lebih basah dari B. Untuk basahnya itu semakin ke kiri itu semakin kiri bawah itu basahnya itu semakin kuat. Nah, kalau berarti kan lawannya kan ke kanan atas basahnya semakin lemah. Harusnya A-nya itu punya sifat basa yang lebih kuat daripada yang B. Gitu. Ini salah. Tidak lebih basa, salah. Terus afinitas elektron A itu lebih lemah daripada afinitas elektron B. A itu harusnya juga lebih lemah. Gitu. Yang buat elektron negatif. Untuk soal nomor 3 ini, sebenarnya simpel aja. Kalau udah jam 11 ya? Udah pada capek? Atau mau lanjut? Semangat, Kak. Kenapa? Masih semangat soalnya itu susah. Oke, bahas satu soal lagi. Terus kalau buat yang ini, jika sistem reaksi tersebut berada dalam keadaan keseimbangan, dan secara tiba-tiba tekanannya dinaikkan dengan cara mengecilkan volume wadah. Nah, kalau reaksi itu kayak kan tadinya keseimbangan, misal ada gimana ya jelasinnya, intinya itu kan inginnya itu kan seimbang ya, reaksi itu. Nah, kalau misal kayak terjadi perubahan dengan dengan menaikkan tekanan itu dengan mengecilkan volume, maka kayak reaksinya itu geser ke arah yang kayak kan kalau misal gas itu kan menempati ruang kan, partikel-partikelnya gitu kan, kayak susah jelasin. Tapi intinya itu kalau misal tekanannya dinaikin dengan mengecilkan volume wadah itu, reaksinya itu geser ke yang punya jumlah koefisien yang lebih kecil, dari, tapi ingat harus gas ya, gas dalam bentuk gas. Jadi karena ini dinaikkan dengan cara mengecilkan volume wadah, berarti dia geser ke arah yang lebih kecil. Berarti 3 tambah 1 ini kan 4 ya, punya koefisien. Ini kan koefisien reaksi itu berhubungan sama banyaknya partikel gas itu di dalam wadah. Jadi kalau misal ini 2 dan ini 4, kalau misal volume wadahnya dikecilin kan berarti dia lebih prefer buat ke arah reaksi yang jumlah partikel partikel gasnya itu lebih sedikit kan, karena emang ruangannya sedikit kan, ruangannya mengecil gitu kan, jadi dia ke arah yang reaksi yang menghasilkan jumlah molekul gas itu lebih sedikit, karena koefisien dari reaksi itu berkaitan erat sama jumlah mol gas atau jumlah partikel gas itu di dalam wadah reaksi itu gitu. Makanya kesetimbangan akan bergeser ke koefisien reaksi yang kecil gitu. Kalau volumenya dinaikin, otomatis dia lebih prefer ke reaksi yang menghasilkan jumlah molekul gasnya itu yang lebih banyak. Makanya kalau misal volumenya dinaikin, dia kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien reaksi yang lebih besar. Itu kalau volume. Oke. Paham nggak? Muter-muter banget jelasinnya.
Ya intinya kalau tekanan reaksi itu geser ke arah reaksi yang punya koefisien paling kecil. Koefisien kecil. Sementara kalau yang tekanannya naik. Kalau sementara yang volumenya dinaikin, dia ke yang koefisiennya itu besar. Tuh. Terus ini masih mau lanjut? Mau lanjut nggak? Kalau nggak ada waktu lanjut aja Kak. Yang lain gimana? Yang lain? Udah pada capek belum? Lanjut. Oke. Terus untuk yang nomor 4 ini volume hasil pekat yang dibutuhkan. Ini sederhana ya. Dari N persamaan N1 sama dengan N2. N itu kan bisa didapat dari molar kali volumenya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Oke. Jadi ini soal terakhir ya, gue bahas hari ini ya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Berarti tinggal yang ditanyain kan berapa volume hasil pekat yang dibutuhkan untuk membuat ini reaksi pengenceran namanya. Pengenceran. Nah, caranya itu tinggal ini kan ditanyainya 500 mili larutan 1,5 molar. Ini mili ya. 1,5 molar. Berarti sama dengan yang dicari V1 kan. M1-nya itu diketahuin konsentrasi HCl pekat, larutan HCl pekatnya itu. Ini 4 ini itu ya, nomor sudah. So, HCl pekatnya itu 12 molar. Ditanyanya volume satunya berapa kan. Berarti tinggal dipindah ruas. Ini 5 kali 1,5 berapa? 7,5 ya. Ini 500 berarti 750 milimol dibagi sama 12 sama dengan, jadi aku udah hitung jadi 62,5 mili karena ini milimol ya, jadi satuannya mili, jangan ketukar-tukar. Kalau mau dijadiin mol, milimol itu ke mol itu dikali 10 pangkat minus 3 mol. Ini nggak usah dihafalin sih. Otomatis. Oke. Segitu aja dari aku. Kurangnya mohon maaf. Terus semoga kalian bisa dapat apa yang aku jelasin hari ini. Terus semoga bisa bermanfaat buat kalian juga ilmunya. Terus sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.